teman-teman di podcast Di Atas Meja. Jadi gue akan ngasih tahu dulu nih Kak Jo sebagai bintang tamu untuk pertama kalinya di sini. Nama podcastnya Di Atas Meja. Kenapa? Karena gak ada yang dikorupsi dari obrolan ini. Oh siap, semuanya kan di bawah meja. Di bawah meja. Tuh. Baru tahu. Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan baru pastinya karena sebelumnya belum pernah kolaborasi sama ICW dan ada di podcast ini. Mungkin kita tanya dulu kabarnya gimana Kak Jo? Selamat siang ICW. Okay. Mima kan? Iya. Mima. Terima kasih Mima udah ngundang ya. Selamat siang teman-teman ICW dan penonton. Namanya apa nih? Nama penontonnya? Iya. Nama sahabat ICW biasa kita panggil. Oh ya. Bersahabat banget lah kita. Karena ini YouTube kan bisa nontonnya kapanpun ya. Jadi selamat siang, malam, pagi, sahabat ICW. Kabarnya baik, banyak keresahan aja tapi kabarnya baik. Udah vaksin kedua jadi baik. Ya itu ya teman-teman kalau belum vaksin ada pesan ada ILM-nya ada pesan tersirat awal, gitu ya. Ada ILM dulu di awal. Nah kenapa sih ICW ngundang Kak Jo? Sebetulnya ini adalah rangkaian kolaborasi sama public figure lintas sektor, ada musisi, ada penulis, ada konten kreator dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membumikan nilai anti korupsi lewat berbagai cara. Karena kami meyakini korupsi itu berdampak ke semua sektor dan semua sektor juga yang punya peran untuk memberantas korupsi itu dengan caranya masing-masing. Nah, kami percaya juga public figure itu punya pengaruh yang besar. Makanya kenapa kita mau kolaborasi. Kami cewek mau kolaborasi sama Kak Jo yang terima kasih loh sudah diundang. Punya pengaruh yang besar. Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya yang mau diobrolin hari ini adalah sesuai dengan bidangnya Kak Jo aja, konten kreator, kemudian yang ada kaitannya dengan kampanye isu sosial. Dimulai dari musikal DPR yang beberapa bulan lalu trending. Ya. Berapa bulan yang lalu trending soal musikal DPR. Yang mau aku tanya sebetulnya apa sih yang mau disampaikan atau tujuannya apa bikin musikal DPR dengan cerita yang sespesifik itu? Namanya pun sudah DPR gitu. Iya. Biasanya tujuannya kalau secara personal ada dua. Yang pertama itu pembuktian diri kita. Jadi gini, ini kita mulai yang gampang-gampang dulu ya. Banyak orang bilang bahwa YouTuber tuh level keseniannya tuh hanya selevel itu. Jadi kalau Anda adalah seorang YouTuber atau TikToker atau konten kreator atau selebgram, kalian hanya mampu membuat sebuah karya seni selevel tertentu. Nah, gue sama Andovi tuh ingin membuktikan bahwa nggak semua YouTuber jatuh dalam stereotipe itu. Ada yang bisa bikin karya-karya bagus setara perfilman. Cuma karena yang disorot oleh media adalah selalu yang sensasi, selalu apa, jatuhnya orang menganggap YouTuber itu seperti itu. Jadi yang pertama itu pembuktian secara skill kita. Nah kita bikin musikal 36 menit. Tapi kalau yang kedua, sebenarnya yang pertama itu kedua, tapi diputar dulu karena yang lebih gampang. Yang kedua, yang sebenarnya yang pertama, itu pesannya. Orang berintegritas dan jujur itu sangat sulit berada di sistem mau eksekutif, legislatif di Indonesia. Itu gimana kita bisa ngomong seperti itu? Itu sebenarnya pengalaman hidup sih. Nyokap mama itu PNS, papa juga dulu politikus. Kita dengar banyak banget cerita tentang kenapa papa tuh dari dulu coba masuk DPR. Dan kita dengar banyak cerita sebagai anaknya dulu. Kegagalan dia masuk DPR tuh karena apa? Keresahan dia kenapa dia gak bisa masuk DPR tuh karena apa? Dan kalau dari sisi mama tuh PNS, diplomat, Kemlu. Betapa sulitnya naik jenjang dalam sebuah kementerian kalau kita menjunjung tinggi kejujuran. Itu sih. Mohon maaf Kak Jo buka gak apa-apa ya. Ini gak apa-apa, ini kan ICW. ICW ya. Kalau kita jujur, kita berusaha membuat baik, itu sangat sulit untuk naik jenjang dalam sebuah kementerian. Nah, itu kan dari orang tua. Kita juga sebagai channel YouTube juga merasakan hal yang sama. Kalau konten kita
berusaha membangun, berusaha positif, itu lebih sulit naik daripada konten-konten yang lain. Misal Anda tahu lah, gitu kan? Mima tahu lah. Jadi itu semua keresahan kita jadi satu, kita tuangkan dalam bentuk DPR musikal. Kita tuangkan dalam karakter Mawar ini. Jadi bagi yang belum nonton, di DPR musikal tuh ada seorang karakter Mawar, terpilih menjadi anggota DPR, memiliki sebanyak ide yang fresh dan memiliki keresahan pribadi dari masa lalunya, ingin memperbaiki Indonesia dengan caranya. Tapi ketika dia masuk DPR, dia sadar sulit ternyata, tidak segampang yang dia kira. Dan begitulah. Jadi kita mengikuti perjalanan Mawar. Gue gak mau terlalu spoiler di sini, supaya orang nonton ya. Jadi ada perjalanan seorang karakter Mawar. Gitu. Oke. Itu pesannya kan, ada keresahan, kemudian dituangkan jadi satu pesan. Tapi sebuah konten itu kan, kalau Kak Jo pernah bilang di salah satu panggung TED Talks asik, itu kan ada emosi yang mau disampaikan. Nah, secara khusus di musikal DPR ini, emosi apa sih yang mau dibangun? Apakah supaya orang-orang itu marah dengan kondisi sekarang, atau memang jadinya aware, oh ada kondisi seperti ini dan kita harus perbaiki sama-sama, atau apa? Itu pertanyaan baik sih. Sebenarnya kalau kita lihat lebih mendalam sih, si DPR musikal ini tuh lebih kayak pembenahan karakter sih. So gini, abis kita bikin DPR musikal, kita baca komennya, banyak orang nulis kayak, gue akan menjadi Mawar. Terima kasih. Gue tahu Mawar tuh susah, tapi gue akan berusaha sebaiknya untuk menjadi Mawar. Kita tuh ingin memberikan semangat kepada generasi muda. Kita ingin memberikan, yaitu kita nggak mau orang benci pemerintah gitu. Justru kalau kita benci dengan pemerintah, kita makin jauh. Ujungnya pemerintah juga bisa melakukan hal-hal tanpa kita awasi, tanpa dikawal. Kita justru peduli dengan pemerintah. Justru bukan benci, kita malah ingin orang lebih peduli dengan pemerintahan. Tapi kepedulian yang kita mau orang, cara kepedulian kita adalah kita mau orang lebih berintegritas ketika mereka masuk pemerintahan. Supaya ini bisa berubah lah cara main kita selama ini. Terus yang menarik lagi di musikal DPR itu kan, dia ada beberapa hal atau tindakan koruptif yang dipotret. Oh. Misalnya suap soal serangan Fajar. Seterusnya juga ada penyalahgunaan wewenang dengan kita punya hak istimewa, penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang sebetulnya mungkin nggak banyak dipotret karena biasanya orang-orang itu memotret korupsi ya, suap atau langsung markup dan lain-lain. Di sini ada penyalahgunaan wewenang juga. Terusnya ada apa ya? Yaitu yang manusia setengah dewa, kita punya hak kan, punya hak istimewa yang itu yang dimainkan terus-terusan, akhirnya bisa menguasai Indonesia gitu. Nah sebetulnya Indonesia di tangan kita. Yap. Itu dia. Nah sebetulnya kenapa poin itu yang dimasukkan? Kenapa ketika mau mengkritisi DPR poin itu yang dimasukkan? Gimana ya? So gini, emang kalau kritik kan, kalau sopannya kayak kritik yang literal tuh kayak, aduh lu salah, jangan ngelakuin ini. Kalau kita justru mau memberikan mereka beban moral, kita ingin mereka sadar bahwa mereka ini manusia setengah dewa yang punya hak istimewa. Gunakanlah hak ini untuk hal-hal baik. Itu kita agak reverse psychology gitu. Kita gak mau menjatuhkan dan menurunkan orang, tapi kita malah ingin membuka mata mereka gitu. Kalian tuh bukan untuk partai kerjanya, kalian kerja untuk Indonesia. Karena kalian wakil rakyat. Bener, kebanyakan orang tuh kerja untuk partai, atau nggak di benar-benar diarahin oleh partai atau menjadi boneka partai. Sedangkan partai ini sebuah medium untuk kalian bisa nyampe posisi. Ketika kalian nyampe posisi, logikanya oke, berterima kasih sama partai, gue paham. Tapi kalian tanggung jawabnya untuk udah Indonesia, bukan partai lagi gitu. Mandatnya dari rakyat. Bener. Nah ini yang menurut gue lumayan hilang nih di pejabat-pejabat kita. Ada beberapa yang baik. Cuma entah kenapa yang dirasakan oleh rakyat nih, bukan rakyat juga ya. Ya kalau orang peka ya, kebanyakan kayaknya untuk partai.
program dia juga dikasih ke orang dari partai dia, pengadaan juga untuk orang-orang yang perusahaan di partai dia. Jadi emang kerjanya untuk partai bukan untuk rakyat keseluruhan. Nah itu yang disayangkan sih. Kayak gue sangat mau sistem ini berubah. Ya. Nah menyambung dari situ ada keinginan untuk sistem berubah, terusnya ada keinginan untuk perubahan lah, ada perubahan. Sebetulnya biasanya gimana sih untuk memotret kasus atau isu sosial yang akhirnya jadi ide untuk konten secara umum untuk konten-kontennya di Indonesia dan secara khusus di musikal DPR ini. Kalau di kita tuh kebanyakan konten kita ya, maksudnya kayak ide kita ya, gimana cara sebuah isu sosial menjadi konten. Pertama isu sosial ini harus ngena di kita sebagai pembuat karyanya. Jadi tapi dengan ngomong gini, hampir semua isu sosial ngena ke gue, nggak tahu kenapa. Gue walaupun jauh, walaupun bukan, misalnya contoh terbasic lah. Gue cowok, kekerasan terhadap perempuan itu gender lain. Tapi gue juga sangat peduli tentang itu, sangat ngena ke gue. Gue bukan perempuan. Nah, itu salah satu contoh aja. Semua tipe keresahan isu sosial ini emang bisa gue sama Andovi itu jadiin bahan untuk sebuah karya. Tetapi kita gak mau membuat orang menjadi membenci sesuatu. Itu sih yang kita benar-benar titik beratkan. So kebanyakan orang ketika dia rasakan sesuatu, dia tuh menggiring opini-opini orang supaya turut membenci masalah ini. Oh kita harus benci pemerintah yuk, karena ini kita harus benci ini, benci A, benci B, benci C. Kalau kita gak, kita lebih kayak apa sih yang bisa dibenerin dari sini? Apa sih akar permasalahannya? Yuk coba kita cari gitu. Dan terbukti kok dari komentar-komentar di video kita tuh seperti itu. Jadi ya semua keresahan sosial tuh bisa dijadiin konten. Dan menurut gua konten yang terbaik justru dari keresahan sosial. Iya, karena tadi ya selain kena dekat dengan masyarakat juga. Pertanyaan berikutnya sebetulnya sedikit udah disinggung tadi soal gimana tanggapan audiens ngelihat konten-kontennya Skinny yang tadi kan di awal untuk bisa menyusun atau produksi konten yang lebih berkualitas dari standar konten kreator pada umumnya itu susah. Nah, kan Skinny ini Kak Jo berani untuk ya udah gue punya idealisme ini, gue punya keresahan ini, gue suarakan. Respon audiens tuh seperti apa? Kalau yang tadi sudah sedikit disinggung mereka mau dan tergerak, ada gak sih respon-respon lain yang rasanya berkesan di Kak Jo? Kalau gini, kalau secara audiens, mereka sangat suka dan menginginkan lagi konten-konten seperti ini. Banyak yang mau DPR musikal 2, ada yang mau DPR series, ada yang mau bikin. Soalnya di luar negeri banyak loh hal seperti ini. Kayak misalnya di Netflix ada House of Cards. Itu sebuah TV show tentang bagaimana cara orang menjadi presiden. Dia tadinya anggota, dia mendapatkan cara untuk dia menjadi presiden. Jadi banyak show-show di luar negeri yang udah mengarah ke ngebuka mata orang tentang sistem politik. Nah itu sebenarnya penonton Indonesia mau. Tapi sebenarnya bukan masalah penonton. Masalah sponsorship. Brand itu gak ada yang pernah mau masuk ke sini. Dengan alasan mereka gak mau berafiliasi dengan politik. Fair enough. Cuma brand itu mau masuk ke konten-konten sampah. Mohon maaf, banyak konten bagus juga. Gua gak mau katakan ke orang sangat membenci ya, enggak. Banyak konten bagus juga. Jadi brand itu ibaratnya uang ini mendukung konten-konten seperti ini. Tapi mereka sangat jarang mendukung konten-konten yang membuka mata. Ya itu sistem, itu semua satu sistem dan sistemnya seperti ini. Nah, gue sama Lee berharap lah bahwa kedepannya itu lebih banyak kreator itu berani bikin hal seperti ini. Dengan DPR musikal masuk trending 5 atau 4, lupa deh trending berapa ya. Itu juga membuktikan kok ada demand-nya kok. Hal-hal seperti itu ada demand-nya. Fakta menarik, DPR musikal sempat hilang dari halaman trending. Oh iya? Iya, jadi dia naik nih. Kan trending itu kan naikkan dari bawah ke atas kan. Jadi kita biasa masuk 37, 30, 28 naik gitu kan. Kita lagi naik nih. Tiba-tiba di 8 hilang. Jadi dia naik, kan kita pantau lah, kita sebagai pembuat kita pantau. 12, 11, 10, 9 tiba-tiba hilang. Hilang. Kita kan lumayan dekat dengan orang-orang di YouTube dan Google. Kita tanya dong. Mereka ngomong, oh ini mah sering terjadi loh.
ini sering terjadi bahwa konten tuh hilang dari trending. Terus kita ngomong ke mereka, sorry bro, kita nggak bego juga gitu. Trending tuh di mana-mana bukan hilang, turun. Nah itu ya benar. Jadi dia kalau dari 8 turun ke 20, turun ke 40, tiba-tiba menghilang dari halaman ini. Bukan menghilang total. Tiba-tiba. Berarti ada beberapa pihak di platform ini atau yang memiliki kekuasaan untuk platform ini tidak suka dengan konten ini naik ke atas. Memainkan algoritma. Benar. Dan ya begitu gitu. Konten kita tuh bukan untuk menghina atau menjatuhkan siapapun. Kita tuh lebih membuka mata. Dan itu sayang sekali, kayak ini tuh jarang banget dikasih spotlight. Kayak gue bingung banget kenapa negara ini gak mau membuka mata rakyatnya. Apakah kita mau rakyat kita buta terus gitu. Itu kayaknya itu hobi negara ini, supaya rakyatnya gak ngeliat apa-apaan. Rakyatnya ya udah IQ-nya, gue pernah baca studi IQ kita rata-rata 87. Ya udah IQ-nya 87 aja gitu. Jangan dinaikin, soalnya semakin pintar rakyat. Gak aman, ada yang gak aman nih. Ada pihak yang terancam. Karena ini udah cara mereka main puluhan tahun. Yeah. Mereka bisa bermain di level ini karena banyak orang, mohon maaf, bodoh. Kalau orang pinter, game ini gak bakal bisa berlaku. Jadi kayaknya emang mereka tuh harus membuat orang di level mereka, jangan naik dari level lo. Jadi setiap kali ada konten yang membuka mata, di hold. Tapi kalau konten seru-seruan, konten yang tidak membangun otak, konten yang hanya membuang waktu kita, oh kasih spotlight. Oh pernikahan siapa sama siapa, kasih spotlight. Oh cinta kasih spotlight. Konten membuka mata, jangan dulu deh. Ini bukan untuk Indonesia gitu. Oke. Ini menariknya karena bahas soal musikal DPR yang hilang dari trending, terusnya nyambung ke soal konten yang membuka mata jangan dulu. Tapi kan muatan di dalam musikal DPR ada ya, membahas soal kita kasih aja sesuatu yang buat masyarakat itu tidak memikirkan negaranya. Iya. Biar mereka asik. Iya, apakah bener. itu memang keresahan yang sudah lama dirasakan juga? Sudah sangat lama. Kayak banyak banget berita menurut kita nggak penting, tetapi dia take over berita-berita penting. Karena gini, orang tuh tahu masyarakat kita tuh suka ngebahas hal yang hot. Kita waktu bikin DPR musikal lagi nggak hot loh. Tapi in general the Indonesian public sangat suka ngebahas hal yang hot. Sensasional. Benar. Bukan hal yang benar. Hal yang benar tuh masalah kedua, ketiga, keempat. Yang pertama tuh hal ini harus hot, baru kita akan bahas bareng-bareng. Makanya kalau udah berita hot yang naik, misalnya gedung jaksa kebakar abis gitu, tiba-tiba ada berita aja yang nutup. Nggak ada yang ujung-ujungnya ada tukang bersih dikasih uang 150 juta. Gak masuk akal gitu. Jujur, it doesn't make sense. Tetapi rakyat makan aja kayak, oh ternyata konklusinya ada seorang janitor dikasih 150 juta ditransfer, makanya gedung ini kebakaran. Oh ya udah, yuk siapa yang lagi nikah sekarang cek yuk gitu. Gampang banget dialihin dari masalah yang sebenarnya kayak, kalau lu fokus ke sini negara ini bisa bener loh. Tapi setiap kali kita bisa diminta fokus, kita bakal dialihkan. Nah itu kan benar, di DPR musikal tuh dibahas kayak itu terjadi di dialog sebelum lagu Manusia Setengah Dewa. Ada yang gue sebagai ketua DPR, Pak Novan, itu nggak ada referensi untuk siapapun. Namanya Pak Novan aja. Siapa tahu ada ketua DPR yang dekat, namanya nggak tahu. Tapi iya namanya Pak Novan. Itu manggil asistennya di adegan itu, dan dia tanya ke asistennya, apa sih yang sedang dibahas oleh sosial media sekarang, apa yang lagi ramai diperbincangkan. Terus mereka bahas lah artis Korea, perceraian artis, catur, waktu itu kan lagi hot-hotnya tuh Dewa Kipas, catur dan lain-lain. Nah ketika dia tahu info ini, dia ngomong nih ke salah satu anggotanya yang ingin memajukan isu penting. Dia ngomong, rakyat mana peduli isu lo, rakyat pedulinya ini gitu. Rakyat tuh pedulinya Dewa Kipas, rakyat pedulinya siapa nikah sama siapa cerai sama siapa. Rakyat mana peduli uang yang seharusnya ke mereka tuh ke mereka atau enggak peduli gitu. Nah itu sayang sekali, karena kalau kita mau negara kita maju, justru kita harus peduli untuk hal-hal itu. Jujur hal-hal ini tadi yang dibahas kayak artis, perceraian, cinta, DLL, gak ada masalah kalau kita sorot ini, kalau negara ini udah maju.
ibaratnya ini benar-benar murni entertainment, hiburan. Oh kita udah infrastruktur udah benar, pemerintah udah benar, negara udah benar. Ujung kita pulang ke rumah kita dihibur. Tetapi negara ini kebalikannya. Ini negara lagi nggak benar, tapi tetap dihibur. Aja terus, ya itu. supaya tidak. Bukan diedukasi untuk naik dulu, baru dihibur. Nah itu yang disayangkan banget, aduh sangat disayangkan. Nah perjuangan hidup gue tuh kayak di situ, makanya kayak sekarang aja gue lagi bangun sekolah di NTT. Gue lagi bangun sekolah di NTT, provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Karena masalah itu gue yakin SDM ini tuh levelnya harus naik ke rata. Setiap kali ada SDM yang tertinggal, ujung-ujungnya game ini juga akan tetap seperti ini. Begitu, mohon maaf ya gue jawabnya panjang banget guys. Jadi pertanyaan kayak cuma 2 kalimat doang. Gue jawabnya satu esai 3 halaman gitu. Sepanjang musikalnya. Nah, tadi soal gampang banget nih masyarakat untuk digeser fokusnya. Itu kan juga salah satu dari ciri khas media digital. Media digital itu dan konvensional yang lama. Iya. Iya. Terus ya tapi di Twitter gitu kan kita bisa lihat perubahan trending cepet banget kan. Benar. Dan masyarakat tuh mudah sekali untuk hilang fokus. Benar. Tapi Kak Jo ini kan bergerak di bidang konten kreator dan memasarkan atau mempublikasikan karyanya lewat platform digital. Nah sebetulnya menurut Kak Jo tetap efektifkah? Atau apa sih poin plus dari media digital untuk kalau kita bisa bilang di sini sebagai medium kampanye, isu sosial atau menyuarakan keresahan, itu apa poin plusnya dari media digital? Gua sama Andovi itu tidak memasuki atau bukan gini ya. Cara main gue sama Andovi itu sebenarnya bukan cara main sewajarnya di sosmed. Karena benar tadi kata omongan Mima kan di sosmed ini kalau kita mau dibahas atau kita mau memiliki spotlight, kita bahas aja apa yang lagi trending. Itu kita akan disorot. Sedangkan gue sama Andovi dan beberapa kreator lain kok, cara main kita beda. Kita tuh bukan masalah apa yang lagi hot, kita tuh masalah apa yang perlu kita bahas. Dan kita yang buat trending gitu ya. Benar. Okay. Nah, gue sama Andovi selama ini tuh kita selalu merasa beruntung. Karena cara kita bermain ini sangat anti mainstream, tetapi memasuki mainstream. Saya jujur, kalian kalau ngeliat, jangan coba ilangin Skinny Unition 24-nya deh. Banyak orang kontennya tuh ingin membahas apa yang gak bener di negara ini, tapi gak masuk trending 1-10. Sedikit sekali loh orang yang coba membuka mata tapi masuk top 10 trending. Nah itu gue sama Andovi, makanya gue sama Andovi tuh selalu bersyukur bahwa kita bisa mendapatkan opportunity ini. Kita mundur dikit lah, 2 tahun yang lalu Prabowo vs Jokowi rap battle, gak tahu kalian nonton atau enggak. Ada rap battle Prabowo vs Jokowi, itu menjadi video paling trending di Indonesia di tahun 2019. Kan biasanya kan kalau trending satu kayak, oh dia trending 1 2 hari 3 hari. Itu diambil datanya, diambil data trending 1 sepanjang tahun itu. Dan dari konten kreator Prabowo Jokowi itu trending nomor 1 di tahun itu, bukan cuma di masa itu gitu. Nah itu juga membuktikan kayak konten tuh juga bisa kayak gini loh. Dan banyak orang yang juga ngomong kayak, wah Kak Jo Andovi itu ngebuka mata tentang how we can talk about political issues in this country. Soalnya orang tuh selalu merasa kayak kalau masa isu politik DLL tuh selalu jauh dari anak muda. Ini selalu masalah yang tua. Ini biarkan aja orang-orang di DPR, orang di pemerintahan, di Pemkap. Ini biarkan mereka aja yang bahas. Bukan kita gitu. Pemprov. Nah kalau gue lebih kayak, ini masalah kita semua men. Lu kalau orang Indonesia, isu ini justru sangat yang melekat di lo gitu. Ini yang harus melekat di lo. Iya. Ini juga sih betulnya yang lagi mau diusahakan sama cewek. Karena ketika bilang, kita ngomongin isu korupsi yuk misalnya gitu sama anak muda, oh gue nggak tahu nih, gue terlalu jauh, ini bukan urusan gue dan lain-lain. Padahal kita tahu korupsi, sekecil apapun korupsinya kita akan kena dampaknya gitu. Karena kan korupsi melibatkan pejabat publik akan melibatkan pelayanan publik dan kita adalah publik yang terkenanya. Nah ada pertanyaan yang sebetulnya mungkin udah dijawab
Kenapa? Karena tadi ngomongnya kemana-mana terus ya. Kenapa Mohon kita maaf guys. perlu membicarakan korupsi khususnya untuk anak muda? Ya tadi narik lagi kan anak muda masih menganggap ini jauh atau ngeri lah ngomongin korupsi nanti kenapa-napa. Konten kreator besar aja bisa hilang tiba-tiba untuk ngomongin korupsi yang eksplisit gitu, apalagi kalau kita harus ngobrolin ini. Nah, kenapa sih kita harus tetap membicarakan isu korupsi salah satunya atau isu-isu untuk mengkritisi negara menurut Kak itu gimana? Kalau menurut gue tuh anak gini ya, masalah dengan korupsi itu sejauh ini di otak orang tuh hanya sebuah kata negatif. Tapi menurut mereka nggak begitu mempengaruhi hidup mereka. Itu cuma kata negatif aja gitu, kayak oh korupsi, oh itu nggak bagus. Kita tuh lagi coba membuat orang sadar bahwa korupsi itu bukan cuma kata negatif, tapi ini kata nyata yang terjadi dan mengefek hidup kalian dan negatif. Bukan cuma kata tapi perbuatannya dan dampaknya juga negatif. Bener. Nah itu tuh PR-nya, karena gini, kalau anak muda makin tahu bahwa ini lebih dari sekedar kata dan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah atau oknum manapun, mereka bakal sadar bahwa korupsi itu hal yang tidak boleh dilakukan atau hal yang benar-benar haram atau hal yang tidak boleh mereka pikirkan sekalipun. Kayak ini menarik poinnya. Iya, bukan cuma untuk nggak boleh dikerjain, tapi mikirin aja kayaknya nggak usah deh gitu ya. Bener. Nah makanya kita tuh mau ngebahas ini tuh dari mereka muda. Justru anak muda tuh harus bener-bener menjunjung tinggi anti korupsi dan bener-bener bukan cuma menjunjung tinggi doang, masuk ke dalam karakter mereka nih. Sifat ini anti korupsi, dan gue sama Alwi berusaha untuk memasuki selipin lah untuk masuk ke karakter anak muda. Begitu. Nah, sejauh ini membicarakan isu korupsi itu sesuatu yang sulit kah? Atau justru jadi menantang nih? Karena atau malah seru gitu? Atau malah menakutkan? Itu semua emosi jadi satu sebenarnya. Itu jawabannya adalah semuanya itu. Ini kalau pilihan ganda gue bulutin semuanya itu kan. Semua benar pilihnya. Seru, menantang, menakutkan. Semuanya. Kayak contohnya kita waktu ngeluarin DPR musikal, kita sempat panik apakah ini akan kena ITE. Nah, karena kita sempat nunjukin anggota dewan bernyanyi di atas meja mengatakan persetan rakyat. Kan itu ibaratnya kita memberikan ide bahwa DPR ini kerjaan mereka di kantor persetan rakyat terus menerus. Nah kita nggak tahu apakah ini masuk dalam formasi ITE, tapi kayaknya kalau ini emang sebuah karya seni, bebas-bebas aja. Nah tapi kan isu-isu terakhir ini ada yang mural tuh. Ada orang melukis mural, tiba-tiba ini seni loh, mengkritik ini seni. Nah gue jadi panik, kalau mural ini kena, apakah DPR musikal kena gitu. Tapi itu dia, gue merasa beruntung sekali lagi. Kenapa? Logikanya kalau mural itu kena, seharusnya DPR musikal itu juga kena. Sama-sama mengkritik pemerintah kok. Apakah kita mainnya lebih cantik? Kan yang di mural benar-benar melukis sebuah sosok dan ada kata-katanya kan. Kalau kita kan bermain sebuah karakter, kita nggak menunjukkan, kita nggak ada deep fake muka kita berubah jadi orang tersebut, enggak. Mungkin karena permainan kita lebih cantik, tapi logikanya kalau itu kena ITE, sebenarnya kita juga kena ITE. Ya, apalagi memang dipublikasikannya lewat media digital. Benar. Benar. Mural kan? Bukan mural. Yang difoto baru masuk media digital. Kalau orang foto, seharusnya orang yang menyebar foto pertama itu yang harus itu baru kena ITE. Bukan pelukisnya. Benar. Dan kan ujungnya isunya, gue suka banget cara pemerintah kita memainkan isu-isu. Gue suka banget ujungnya Jokowi ngomong, oh biarkan mereka berekspresi seni, tapi polisi nggak bisa, itu menghina negara. Jadi ibaratnya ada internal dalam negara, padahal mereka sebenarnya udah tahu cara mencainya gimana. Tapi mereka pura-pura bikin mereka tuh nggak ngerti apa-apaan. Ada permasalahan di sini, diteralihkan ke tempat lain. Negara ini negara hebat loh. Kita nih negara nomor 1 dalam pengalihan isu. Gue gak tahu kita belajar dari siapa, tapi kita jago loh. Kita mengalihkan isu ke hal yang gak penting. Itu kita jago banget. Pokoknya selagi ada pihak tertentu yang mau aman, isu yang membuat tidak aman dialihkan aja, dan itu mudah di sini ya. Benar banget. Itu kan yang tadi yang menakutkan ya. Kan ada seru dan menantang. Betul. Kalau menantang iya, sangat menantang. Karena bagaimana cara menyampaikan pesan ini tanpa terkesan kayak kita sebuah program pemerintah. Kan sebenarnya orang kayak bangga buatan Indonesia, orang kayak apa sih ini pemerintah banget gitu kan.
Iya kan, MLM atau apa gitu. MLM. Atau nggak, cintai negaramu. Ini kementerian apa nih gitu kan? Gimana cara bikin konten nasionalis? Tapi dengan kelihatan mudah, dengan kelihatan relatable dengan Indonesia. Itu PR terbesar di konten kreator sekarang. Oke. Alfie Rev berhasil tuh dengan Wonderland. Gue selalu pikirnya Wonderful Indonesia, sumpah. Itu Kemparekraf, beda. Berarti berhasil kampanyenya Kemparekraf. Karena lebih ini kan lebih mudah diingat Lebih Wonderful mudah. Indonesia daripada Wonderland Indonesia. Karena dia udah bertahun-tahun. Wonderland gitu. Tapi kalau kita lihat semua yang trending, ada gak sih nasionalis yang benar-benar mengubah pikiran atau membuat kita lebih mencintai negara kita sendiri, tapi gak terkesan metode kuno? Kan jujur hashtag bangga buatan Indonesia itu gue jijik banget katanya. Kita gak pernah kan ke Jerman ada orang kayak bangga buatan Jerman. Gak ada gitu. Tapi gue ngerti emang butuh dorongan-dorongan dari pemerintah supaya orang makin cinta, paham. Tapi mereka harus cari cara yang lebih relatable sih. Nah itu gue sangat menantang karena gimana cara bikin relatable. Kalau seru ya pasti seru. Itu udah merah komanya, titik, pasti seru. Sedikit bagi pengalamannya gimana caranya itu untuk yang tadinya menantang akhirnya bisa diturunin ke pesannya bisa diturunin lagi ke konten dan akhirnya dipublikasi. Nah kalau menurut gue itu format, sederhana format. So gini, film atau nggak TikTok tentang percintaan, YouTube tentang percintaan, film tentang percintaan di tahun 90, 80, 70, 20 semua juga tentang percintaan. Tapi masalah format. Nah, apalagi kalau formatnya fresh. Pemerintahan kita tuh masalahnya formatnya itu kuno. Nah kan tadi kan gimana cara format ini relatable. Kalau di negara ini adalah membuat hal yang baru atau nggak mengikuti tren. Cuma dua hal itu. Sebuah musikal itu udah banyak di dunia. Musikal tentang pemerintahan, musikal tentang DPR di Indonesia ini baru. Jadi orang langsung, oh ada apa ini? Ibaratnya DPR musikal kita jadiin vlog ngomong ke kamera doang, pesannya sama. Karena itu format yang udah sering diulang-ulang, kayaknya nggak bakal sebegitu masuk seperti DPR musikal. Padahal pesannya persis sama loh. Jadi itu sih PR-nya gimana cara mencari format yang baru, kalau nggak di dunia di Indonesia baru, dan sebuah pengemasan gitu yang fresh. Nah gue bingung kenapa selalu pemerintah kita misalnya baliho aja atau nggak poster kayak HUT apa ke 75 atau apa gitu. Akhir-akhir ini mereka yang Dirgahayu RI udah mulai bagus tuh, desainnya udah mulai modern. Tapi sebelum itu kan kayak ini kenapa desainnya tua banget. Misalnya kayak HUT, mohon maaf gue bakal jadi nyentil banyak instansi. Ini misalnya kayak TNI atau Polri, itu kan posternya bisa kayak ini yang ngedit Photoshop berapa jam gitu di Snappy sebelum dia print gitu. Kan banyak desain yang lebih kekinian gitu. Ini bukan berarti gue menjelekkan instansi tersebut. Cara promosinya guys, kalian tuh kalau mau bikin sebuah desain visual, ikutin zaman gitu. At least ikutin zaman. Tapi ini menarik karena sempat ada survei kenapa baliho kampanye politik dengan wajah calonnya yang lebih besar daripada wilayah pemilihannya atau namanya atau dari partai mana itu lebih mendapat banyak suara karena masyarakatnya memang masih lebih memperhatikan yang kayak gitu. Mungkin aku IQ 87. Oke. Mungkin Kajo gue juga mikir kenapa sih sepanjang jalan muka orang yang sama gitu misalnya ngeliat baliho. Tapi ternyata memang hasil surveinya masyarakat Indonesia masih seperti itu. Ya, paham, exposure gitu. Kita tiap hari pagi-pagi jam 6 mau ke pasar, pas kita belok kiri di sebuah tikungan ada muka dia gitu. Iya, betul. Selama 30 hari kita ke pasar ada muka dia. Ya ini basic strategy of marketing untuk awareness. Cuma muka orang tersebut tidak menjamin kesejahteraan, itu aja sih. Itu yang orang harus paham. Ya, mukanya menarik, balihonya menarik, balihonya ada, tapi karena dia ada bukan berarti dia ingin mensejahterakan rakyat. Itu poinnya benar. Masyarakat perlu tahu juga dia ada di baliho belum tentu dia ada buat rakyat. Bener banget. Ini semua kita terlalu kemakan marketing. Kita terlalu kemakan apa yang trending, kita terlalu kemakan apa yang marketing, sehingga hal yang sungguh-sungguh harus diperhatikan
Itu tidak diperhatikan. Oke. Tadi udah ada nih, ada seru, ada menantang, menakutkan, dan menyambung ke UU ITE. Tadi sempat khawatir, tapi ada nggak sih strategi yang biasanya disusun sama tim bahwa supaya konten ini tetap aman, tetap terjaga, dan pesan kita sampai. Jangan sampai kontennya, pesannya memang udah kuat, tapi karena nggak mementingkan kita punya UU ITE di negara ini, akhirnya belum sampai ke masyarakat udah di take down. Kalau di semua konten kita selain DPR musikal ada, DPR musikal nggak ada. DPR musikal tuh momen dimana kita kayak, kita juga udah mau keluar YouTube kok. Kalaupun kena ITE, ya sudah. Tapi kita mikir secara cerdas. Kalau kita kena ITE karena kita membuka sebuah keburukan di bangsa ini, kemungkinan penonton juga akan bela kita kok, apapun yang terjadi. Ya kita nggak bisa jamin bahwa mereka akan membela kita. Tapi at least we will win the internet. Okay. We will win the internet. Maybe we won't win real life karena real life ini banyak sekali orang yang banyak stakeholder ya. Tapi at least the internet will support us lah. Kalau tiba-tiba kita kena ITE, ini kan jadi masalah besar. Dan yang meng-ITE-kan kita pun itu akan disorot media terus. Itu dia bakal kayak, ini orang kenapa dia mau memenjarakan 2 anak ini gitu. Jadi kita berlindung di balik good faith aja. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini baik. Semoga kita gak kena apa-apa. Itu DPR musikal. Tapi kalau yang lain kita ada QC. Kayak contohnya tadi yang sempat dibahas Prabowo Jokowi. Kan saya sebagai karakter Prabowo di video itu, saya harus menghina Jokowi, karakter Jokowi. Dan Andovian karakter Jokowi harus menghina saya sebagai karakter Prabowo. Hinaan tuh kan bisa seluas mungkin loh. Ya kan, kita tuh wah, kalau masalah menghina tuh kita bisa apapun kita menghina lah ya, bebas emosi gitu kan. Tapi itu pun kita sensor supaya yang kita hina ini kita berusaha berhubungan dengan kepresidenanan dia aja deh. Kepresidenannya saja. Jadi memang kontekstual dengan kampanyenya apa. Benar. Dan pesannya apa gitu. Kita nggak mau bawa kemana-mana. Kayak contohnya ini salah satu contoh. Saya sempat mau ada bikin line tentang, jadi deket-deket Jokowi, deket 19 ini, Jokowi kemana-mana bawa Jan Etes. Nah itu saya sempat mau bahas kayak, ini lu bener-bener sayang cucu lo atau untuk kampanye doang? Ketahuan di cewek, nggak apa-apa guys. Kalian udah dewasa kok, mantap. Ini kan semua penonton ini dewasa, kalian tenang aja. Oke. Tetapi ujungnya gue mikir, gue nggak mau bawa anak bayi yang masih innocent. Ini urusan kakeknya loh. Bayi ini gak ada urusannya apapun dengan ini semua. Gue semakin mikirnya kayak gitu. Jadi sebaiknya kita take out line ini. Padahal ini seru kok. Orang tahu kemana-mana itu lagi disorot banget. Kemana-mana dia gendong cucunya. Kan ingin menunjukkan sifat kekakean, kekeluargaan, kebapaan. Tapi kita sadar, ini ada human being yang gak terlibat sama sekali dan masih muda. Jadi jangan kita bawa-bawa. Nah itu kita ada QC quality control kayak gitu. Internalnya segini. Oke. Tadi udah diingetin. Ternyata kita panjang juga ngobrolnya. Karena memang ceritanya menarik. Cuma balik lagi karena ini adalah podcastnya ICW. Rasanya gak pas kalau gak ngomongin korupsi. Tapi ini sebuah pernyataan penutup aja. Pertanyaan penutup aja. Untuk Kak Jo. Dan mungkin juga jadi pernah jadi inspirasi untuk masuk ke kontennya juga. Sebetulnya kalau dengar kata korupsi, apa yang tergambar di pikiran Kak Jo? Wow, ini gue sama saya siap untuk pertanyaan ini. Yes, saya tidak siap untuk pertanyaan. Kalau dengar kata korupsi, apa yang tergambar? Apa yang terbentuk ya di benak gitu ya kalau dengan kata korupsi. Pasti yang paling pertama tuh ketidakadilan, itu aja. Malah duit DLL, jumlah duit itu masalah nanti loh. Ketidakadilan, ada orang yang dapat lebih, kita semua tuh setara. Tapi ada beberapa pihak yang dapat lebih dari pihak lain. Itu sih ketidakadilan. Menarik. Dan ya setiap orang pasti punya jawaban yang beda. Pasti, tapi itu di gue.
kayaknya segini dulu Aduh. obrolannya. Lagi panas nih guys. Oh, Langsung episode 2. kita tunggu part-part berikutnya ya. Iya. Iya, kenapa pertanyaan itu juga untuk menutup? Karena kan ya kembali ke awal bahwa korupsi berdampak ke siapa saja dan siapapun itu yang merasakan bisa beda-beda. Mungkin kalau pertanyaannya ke gue akan bilang suap langsung sesederhana suap atau itu yang literal ya, kayak korupsi apa? Suap. Mencuri uang. Gitu kan. Kalau gue langsung ngambil konsep besar ketidakadilan. Nah, itu setiap orang punya perspektif beda-beda dan nggak ada yang salah sih menurut gue. Karena selagi kita memahami bahwa yang tadi kata Kak Jo, korupsi itu bukan cuma kata yang negatif, tapi dia adalah perbuatan dan dampak negatif. Terima kasih sudah mau gabung di atas meja. Sudah mau gabung di podcast di atas meja. Kita bisa bicara lebih banyak sebetulnya untuk mengkritisi negara, untuk mengutarakan unek-unek lah soal negara dengan cara yang beda-beda. Kali ini ICW ngobrolnya dengan konten kreator dan tentunya cara membahas mengkritisi negaranya lewat konten. Tapi ICW meyakini bahwa kita bisa mengkritisi negara dengan cara apapun, dengan latar belakang apapun. Benar. Jadi nggak harus kok untuk harus bisa jadi konten kreator. Betul. Untuk melawan korupsi nggak harus jadi konten kreator, nggak harus jadi aktivis anti korupsi. Benar. Siapapun bisa. Cuma kita meyakini bahwa kita punya tujuan yang sama untuk menyelesaikan atau setidaknya berupaya membersihkan Indonesia dari korupsi. Terima kasih Kak Jo. Terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat ICW. Kita akan ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.